Jadi itu benar, Pak. Penarikan semuanya adalah settingan. Betul, dia tidak pernah memegang apapun dalam kondisi sadar. Nah, itu dari mana datangnya? Itulah dari alam gaib. Nah, ini hal ini ya, saya tidak peduli sih kalau itu dikatakan apakah itu palsu, enggak. Ibaratnya saya suka ketika itu prosesnya bagus, ya sudah saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina udah ada tema ya Ki di kepala yang ingin Vina tanyakan atau ingin Vina bahas di podcast kali ini. Ya, silakan. Tentu saja juga di luar sana kan banyak juga ya Ki ya mengenai penarikan pusaka atau mustika. Penarikan, oke. Ada statement yang mengatakan kalau penarikan seperti itu bisa disetting atau dibuat gitu. Nah, kalau untuk Ki Bagus sendiri ini sebenarnya kalau untuk Ki Bagus sendiri ini tanggapannya seperti apa? Apakah Ki Bagus juga penarikannya ini real atau memang statement tersebut itu benar? Ada yang disetting, ada yang memang dibuat begitu atau bagaimana? Jadi itu benar, Mbak. Penarikan semuanya adalah settingan, tapi yang dilakukan oleh oknum. Nah, begitu. Karena apa? Karena mungkin ya, Mbak, yang sering muncul mungkin di channel-channel dan juga di internet, baik di media sosial manapun, penarikan itu kan seolah-olah mudah banget ya kan. Sangat gampang ya kan. Sangat gampang sekali. Padahal ya, penarikan secara real itu bisa. Penarikan itu tidak harus mengikuti katanya adalah penarikan, artinya kita menarik. Tidak, terkadang itu datang sendiri, itu termasuk penarikan alam gaib. Nah, ini pembuktiannya gimana? Ya pembuktiannya Anda sendiri, karena saya yakin kok, saya udah puluhan kali orang itu menanyakan dan juga bahkan memberikan penuturan, testimoni bahwa dia sendiri itu merasakan, Mbak. Contoh adalah ketika dia tidur, mimpi dikasih benda spiritual oleh seseorang. Ketika bangun dari tidur, tiba-tiba benda itu sudah ada di kamar. Di dalam logika kita ya, yang bisa menaruh benda itu harusnya kan orang lain, ya kan, yang bisa masuk. Nah, itu rumahnya kuncian, dia hanya tinggal sendiri dan dia ingat dengan betul dia tidak pernah memegang apapun dalam kondisi sadar. Nah, itu dari mana datangnya? Itulah dari alam gaib. Nah, hal ini sering terjadi begitu. Dan ada lagi semacam dapat wangsit lah, ibaratnya ada yang mengatakan, ada yang bisiki atau ada yang mimpi, ya kan, disuruh datang ke suatu tempat itu ambillah, nanti ada benda di situ. Ketika dibuka ada. Nah, itu settingannya dari mana? Apakah settingan dari orang melalui telepati? Kan enggak kan, Mbak? Begitu loh. Jadi itu pembuktian kenapa penarikan itu ada yang asli, ada yang palsu. Karena ada yang tidak bisa dijelaskan logika kita, Mbak. Begitu. Misalkan di dalam pohon itu rata sekali ya, Mbak ya, rata sekali. Kemudian pohon itu di dalamnya ada lubang kecil banget, seperti lubang laron atau apa begitu. Kita ketika diintip begitu, di dalam itu seperti ada warna itu bergerak ke atas ke bawah. Ya, ini kalau orang semacam itu mau settingan itu ya rugi modal, Mbak, kalau kayak gitu. Bisa ibaratnya pohon itu disetting, di dalam pohonnya itu ada alatnya, tapi kan ngapain? Begitu. Dan itu saya sendiri yang melihatnya udah puluhan tahun yang lalu. Teknologi macam apa yang ada di masa lalu begitu, bisa seperti itu. Dan ketika diambil oleh guru saya, hanya ditunjukkan cuma tangan kosong begini, di dalamnya itu ada cahaya bergerak kayak laron, warnanya hijau, cepat banget gini. Ketika dibuka hilang. Dari mana? Alat sulap? Apa? Kuku yang berwarna itu? Enggak, saya bisa pastikan juga. Begitu. Tapi statement teman-teman semuanya yang mungkin meragukan penarikan ya, Mbak ya. Itu karena kalian sudah terdoktrin banyak orang yang memang mengontenkan settingan untuk apa? Untuk views ya kan, untuk views.
Kemudian ada juga yang mengontenkan membongkar settingan itu, ya kan marak ya Mbak, dibongkar. Agar apa ya? Agar views lagi begitu loh. Itu sama seperti kita tidak percaya goib. Kalau penarikan itu memang ada, ya ibaratnya wong ilmu santet aja ada. Ketika kita lihat di atas tiba-tiba ada santet lewat, itu kita juga bisa lihat Mbak. Ya kalau semacam itu apakah settingan ya? Dari mana settingan lewat itu? Mercon atau drone atau apa begitu kan? Iya benar. Itu. Jadi hal semacam itulah yang terkadang membuat asumsi-asumsi semua orang itu liar. Ya. Ibaratnya seolah-olah palsu, padahal itu memang sungguhan. Makanya saya sangat malas sekali ketika proses penarikan dan itu saya rekam. Oh gitu. Ya, Mbak. Asumsi orang udah jelek gitu ya Ki? Ya, saya tidak peduli sih kalau itu dikatakan apakah itu palsu, enggak. Ibaratnya saya suka ketika itu prosesnya bagus, ya sudah saya rekam. Dan tidak semudah itu teman-teman, saya berhasil enggak 20 kali, gagalnya 19, 18. Berhasilnya cuma 1 atau bahkan 2. Itu udah kemana-mana, itu dicoba berkali-kali gagal. Mungkin yang tayang teman-teman itu yang selalu berhasil, pasti berhasil gitu. Kalau dari Ki Bagus sendiri proses penarikan ini biasanya memang sengaja melakukan penarikan dengan cara atau ritual-ritual tertentu, atau sebelumnya ada wangsit Ki, terus langsung di banyak itu. Kayak wangsit, mimpi itu bahkan saya godok lah. Mimpi itu kan suatu tanda, saya catat. Ada yang mimpi itu sampai saya pecahkan kayak kodenya ya Mbak. Baru setahun kemudian itu ada beberapa bulan, beberapa hari itu saya pecahkan kodenya. Ini maksudnya apa mimpi ini? Misalkan kayak kemarin saya bikin video ya, arah timur, pohon kembar yang muncul di mimpi itu. Pohon kembar, kemudian matahari terbit. Terus apa lagi ya? Dingin menusuk kulit. Nah, dari beberapa rangkaian itu saya harus memecahkan arah timur, ada pohon kembar, matahari terbit, dingin menusuk kulit. Itu kode semacam itu ya harus saya pecahkan. Kemudian saya coba deteksi arah timur. Ini yang saya masukkan ini apakah benar arah timur? Benar arah timur. Jadi saya ke timur dulu. Nah, kalau tadi dingin menusuk kulit berarti lokasinya dingin. Berarti apa? Di atas gunung ya kan, yang ada di sana. Oke lah, langsung ke atas gunung. Di atas gunung mana yang bisa saya lihat matahari terbit? Nah, itu area situ. Kalau di gunung kan bisa dilihat kan. Oh, di sana ada pohon kembar tuh. Nah, ini di sana lokasinya. Tapi apakah berhasil? Tidak semudah itu gitu loh, Mbak. Kalau tidak berhasil itu berarti tandanya memang artinya penarikan gagal atau memang harus suatu saat dilakukan lagi, dicoba lagi? Gagal, dalam artian gagalnya adalah banyak ini Mbak, jawaban. Gagalnya adalah mungkin karena saya mungkin kurang mampu. Kedua, ya karena saya kurang kuat, kan karena biasanya itu adu ilmu dengan penunggu misalkan. Saya kurang kuat. Artinya disuruh belajar lagi, suatu saat bisa kembali, bisa jadi itu. Atau yang ketiga yang baru-baru ini kemarin di channel saya satunya, saya ke sana karena ada energi dan di sana ternyata bukan mustika asli, punya orang, entah itu jatuh atau ditinggal. Kemudian saya menemukannya dan ketika saya cekal dipegang, lu kok gak sesuai dengan saya buang. Kan gagal ibaratnya itu. Nah itu. Ada juga yang memang batu mustika yang katakanlah warisan dari guru saya tinggal di beberapa tempat. Bukan suatu saat saya ambil untuk penarikan seolah-olah saya narik, enggak Mbak. Memang saya tinggal, suatu saat saya ambil karena saya ingin nyoba energinya berubah gak, ngecas ilmunya di situ, ngecas energinya bisa nggak gitu. Coba teman-teman mampir di channel saya di Bagus Wijaya, itu ada. Saya memang meninggalkan mustika itu 3 tahun yang lalu. Kemudian saya coba datang, energinya ternyata naik, bagus. Dibiarkan itu di tempat terbuka itu? Saya taruh di bawah batu, saya tempel. Untung di situ nggak longsor, yang longsor sebelahnya malah. Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Kalau untuk penarikan
mungkin kata hati lah. Kalau menurut kalian itu tidak masuk akal, ya sudah, jangan percayai dan mungkin menjauhlah, ya kan. Itu cukup, Pak, daripada melihat sesuatu yang memang sudah jelas settingan tapi masih dihujat, ya kan. Kan ibaratnya tinggalkan aja begitu loh. Itu menurut saya. Ini tentang penarikan pusaka atau mustika ya. Kalau mungkin memang masih banyak yang berpikir kalau hal-hal seperti itu tidak masuk akal, tapi nyatanya memang ada yang mengalami seperti itu, mimpi terus nanti menemukan bendanya di sebelah tidur atau di suatu tempat begitu. Mungkin ada tambahan ini, Kak. Teman-teman bisa cek ini aja, ciri-ciri penarikan palsu. Itu saya pernah bahas. Triknya semuanya saya bahas di situ. Di channel yang satu boleh dicari, pokoknya Ki Bagus Wijaya, teknik penarikan yang palsu, nanti ada di situ. Itu buat teman-teman yang penasaran atau ingin tahu ya mengenai penarikan, bisa dicek di channel Ki Bagus Wijaya, teknik-teknik mengenai teknik-teknik penarikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Ki Bagus juga terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.